Gembong perampok bernama Mustika Raya, warga desa Sri Kencana, Oku Timur, Sumatera Selatan, ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung pada Rabu siang. Polisi menembak dua kaki tersangka sehingga tidak bisa membuatnya berjalan sementara waktu dan harus menggunakan kursi roda. Mustika Raya merupakan dalang perampokan kantor BPJS Ketenagakerjaan Kedaton Bandar Lampung pada 2017 lalu. Pada kasus itu, tersangka berperan menyekap dua pegawai kantor BPJS dan kemudian merampas uang senilai 27 juta rupiah, 3 unit komputer jinjing, serta ponsel korban. Untuk peran dia ini, dia seperti leader yang mengumpulkan teman-temannya dan yang mengordinasi rencana untuk melakukan pencurian di malam hari. Dari pemeriksaan sudah berapa kali beraksi nih? Kalau berdasarkan catatan kami, dia residivis di Batam dan di Sumatera Utara. Selama buron, tersangka mengaku sempat tinggal berpindah-pindah. Namun karena merasa sudah aman sejak setahun lalu, tersangka akhirnya pulang ke kampung halaman dan akhirnya ditangkap polisi. Berapa kamu dapat bagian duitnya? 3.500.000. Selama ini kamu kemana aja? Ada di rumah. Ada rumah? Di rumah, iya. Selain di Bandar Lampung, di mana lagi kamu? Enggak pernah, Pak. Baru itulah. Untuk apa ngerampok duitnya? Kebutuhan lagi pepet waktu itu, Pak, diajak kawan, ya kan. Lagi memang pas keadaan memang ini, ayolah, ya kan. 5 orang teman tersangka sudah ditangkap lebih awal saat akan kabur ke Pulau Jawa. Seluruh tersangka merupakan warga Sumatera Selatan. Atas perbuatannya, tersangka terancam 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sejak sepekan dibuka, ratusan pendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung sudah mulai masuk tahap registrasi. Ratusan pendaftar telah mengisi formulir untuk berebut 1.716 formasi yang dibuka. Pada Rabu siang, sejumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Bandar Lampung mulai sibuk memeriksa data terbaru pendaftaran CPNS, sebab pendaftaran akan ditutup pada 21 Juli 2021 mendatang. 370 orang telah mengisi formulir penerimaan formasi tenaga pendidik berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan yang telah terregistrasi sebanyak 194 orang. Untuk formasi tenaga kesehatan sebanyak 163 orang yang telah mengisi formulir pendaftaran dan 42 orang telah terregistrasi. Kalau saya sarankan yang jelas ikutin sesuai dengan pengumuman yang sudah dikeluarkan. Karena jangan sampai nanti ada hal-hal yang sedikit menjadi akan ditolak. Makanya lebih baik teliti sesuai dengan pengumuman yang sudah dituangkan, baik untuk CPNS ataupun untuk P3K. Nah, kalau P3K itu memang itu ranahnya nanti ada dari Kementerian Pendidikan. Pada seleksi kali ini, Bandar Lampung membuka sebanyak 1.667 formasi P3K dan 49 formasi CPNS. Formasi P3K hanya dibuka untuk guru, sementara CPNS hanya untuk tenaga kesehatan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan atlet Lampung yang akan berlomba pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua Oktober mendatang mulai menjalani serangkaian tes persiapan teknis. Kegiatan itu dijadwalkan akan dilakukan hingga 9 hari ke depan. Satu lagi. Dua lagi. Pada Rabu siang, 140 atlet dari 26 cabang lomba menjalani tes kesehatan dan fisik di Kompleks Pusat Kegiatan Olahraga atau Pekor Wai Halim. Tes yang diikuti antara lain lari di keliling stadion, tes kecepatan reaksi tangan dan kaki hingga kekuatan dan keseimbangan tubuh. Menurut pihak panitia pelaksana, tes itu untuk mendeteksi seberapa jauh kesiapan para atlet supaya dinyatakan benar-benar siap berlaga di kompetisi antar provinsi. Selain itu juga dilakukan untuk meminimalisir cedera dan antisipasi dari paparan COVID-19.
Tujuan tes fisik, psikologi dan kesehatan untuk melihat sampai sejauh mana kesiapan mereka baik secara fisik, kemudian kesehatan dan secara mental terkait menghadapi PON. Kalau secara umum kan tadi kesehatan, psikologi dan fisiknya kita tes kecepatan, kemudian ada tes kelincahan. Para atlet pun berharap dengan tes itu mereka lebih yakin bahwa fisik dan kesehatan telah benar-benar prima. Apalagi mereka juga harus terus memantau kesehatan pada masa pandemi. Tadi keseimbangan, flexibility, terus 330 sprint. Sprint ya gitu ya. Tadi gimana gitu, ngos-ngosan atau gimana kita hari ini? Ya harus maksimal Mas. Harus maksimal ya. Kita dari cabur mana Mas? Dari cabur taekwondo. Taekwondo ya, siap ya. Makasih. Tes fisik dan kesehatan yang dilakukan itu merupakan tes terakhir bulan Juli. Jika pada hasil tes terdapat kekurangan pada atlet, maka segera akan dicari tindakan perbaikan atau evaluasinya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jangan muter-muter nyalip lintasan orang.